Wow, senang sekali ya hari ini kita sudah masuk unit ketiga, buku yang sangat luar biasa. Ini Humility Before Glory adalah salah satu buku yang favorit saya. Karena kita tahu sendiri ya, di Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Siapa coba yang gak mau mendapat kekayaan? Siapa coba yang gak mau dapat kehormatan? Dan kehidupan. Kehidupan berbicara tentang kebahagiaan, rumah tangga, masa depan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan semua itu? Di Alkitab cuma bilang loh, dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Nah, mari hari ini kita membahas tentang kerendahan hati lebih dalam lagi untuk one and another. Kita membahas bersama pembicara yang luar biasa. Kita datangkan jauh-jauh dari Surabaya Selatan. Jauh kan Surabaya Selatan? Nah, inilah Pak Anton Darmawan, seorang ketua Yayasan Pandega yang bergerak di bidang sosial. Mereka ada sekolah gratis di Sumbawa kalau nggak salah. Ini, mari kita sambut Pak Anton Darmawan. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi. Kalau kita lihat dari postur tubuh tidak ada kerendahannya sama sekali ya, ibu-ibu ya. Sangat jauh dari rendah. Tapi kita tidak bisa melihat dari postur tubuh untuk kerendahan hati. Wow. Ayo kita bahas nih Pak Anton. Pak Anton, kerendahan hati ini sangat menarik sekali buat saya. Buat saya pribadi. Karena tadinya saya bilang kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu ganjarannya besar sekali. Saya pengen ganjarannya Pak Anton. Ganjarannya yang kekayaan, kehormatan, kehidupan. Tapi kita harus memiliki kerendahan hati dulu. Dan kerendahan hati ini kayaknya adalah bahan dasarnya ini. Nah, gimana nih Pak Anton? Menurut Alkitab tentang kerendahan hati, bagaimana sih menurut Alkitab Pak Anton? Sekali lagi selamat pagi semuanya, ibu-ibu semuanya. Ya, hal pertama yang tadi saya ditawarkan masuk ruangan ini adalah Pak Anton mau pesan kopi apa, gitu kan ya. Nah, saya tidak berani pesan kopi satupun karena saya percaya kopi di sini harganya mahal sekali. Karena saya melihat pelayannya semuanya pasti rata-rata lulus S1 semua ini kelihatannya. Pak Anton, di sini kopinya gratis Pak Anton. Gratis, gratis. Dikasih makanan lagi Pak Anton. Di-serve dengan, lihat, server-server yang cantik-cantik. S1 semua Pak Anton, bahkan ada S3, STLR juga ada. Nah, ini yang tadi membuat saya takut pesan itu seperti itu tadi. Gitu. Tolong ya pesan 4 buat Pak Anton ya. Oke. Nah, sebelumnya ibu-ibu semuanya, saya minta maaf dulu, saya mohon izin kalau saya menggunakan masker ya, karena ada obat jantung yang saya konsumsi dan itu membuat saya harus menjaga kelembapan mulut saya seperti itu. Sehingga kalau saya harus berbicara durasi cukup panjang, saya diminta untuk memakai masker agar mulutnya selalu lembab. Jadi saya minta maaf kalau saya harus terpaksa menggunakan masker, terpaksa sekali. Gak apa-apa ya, Pak Anton yang penting firman-Nya yang keluar dari mulut Pak Anton yang memberkati kita. Saya berharap ini tidak menjadi kendala. Oke, tadi saya ditanya sebuah pertanyaan penting, bagaimana kerendahan hati menurut Alkitab. Nah, ibu-ibu, kerendahan hati ini karakter yang unik dan fundamental. Kenapa saya mengatakan ini adalah karakter yang sangat fundamental? Bahkan tadi saya melihat ada di buku khusus karakter kerendahan hati itu sampai dibahas 4 kali ya. Yes, betul. Ya, saya rasa ini tidak cukup 4 kali, bisa-bisa itu harus 1 tahun itu. Kenapa? Karena saya mempelajari seperti ini. Kerendahan hati itu adalah karakter yang sangat fundamental. Fundamental itu adalah karakter yang sangat dasar. Dan segala sesuatu yang fundamental itu selalu dampaknya besar. Saudara setuju dengan hal ini? Ya, setuju. Kenapa saya mengatakan kerendahan hati ini adalah
salah satu, bahkan saya berani mengatakan satu-satunya karakter yang sangat penting kita punyai. Karena suatu ketika saya pernah membuat daftar list karakter Kristus, ya. Saya percaya kita semua di sini rindu memilih karakter seperti Kristus. Amin. Amin. Ya, saya pernah membuat seberapa banyak karakter Kristus. Dan saya turunkan itu dari 7 karya motivasi. Nanti ibu-ibu bisa baca sendiri di rumah, meskipun saya tidak yakin saudara akan membacanya. Ya, itu 1 Korintus 12 ayat ke-6 sampai ke-8. Saya menemukan bahkan itu ada kuesionernya, itu ada 7 karunia motivasi. Dan setiap karunia motivasi itu, pada waktu saya coba turunkan, setiap karunia itu punya 7 karakter. Berarti minimal, saya pernah membuat daftar list karakter Kristus, itu ada 49. Ya, jadi saya rasa kalau kita mau belajar karakter Kristus, setahun itu lebih daripada cukup, karena butuh 49 topik. Nah, 49. Tetapi anehnya, dari 49 karakter Kristus, saya pernah membuat daftar list, nanti kalau ada yang mau tanya silakan, saya jelaskan semua 49, tapi tidak memungkinkan pada saat ini bisa sampai besok sign-nya gitu kan ya. Sampai besok lusa. Sampai besok lusa ya. Nah, tapi dari 49 karakter Kristus, saya menemukan ada 1 ayat, Tuhan mengatakan seperti ini, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Anda semuanya. Ini hafalnya di luar kepala sampai ingat betul. Nah, suatu ketika Tuhan mengatakan, belajar kepadaku karena aku apa? Lemah lembut dan saya waktu saya membaca ayat itu, saya bertanya-tanya, menurut Anda jujur penting enggak? Mengucap syukur senantiasa penting enggak? Penting. Sabar penting enggak? Penting. Tapi saya cuma menemukan 1 ayat di dalam Alkitab di mana Tuhan mengatakan belajar kepadaku. Dan di sana tidak dikatakan belajar padaku karena aku jujur, belajar kepadaku karena aku berintegritas, belajar kepadaku karena aku ini selalu tepat waktu, belajar kepadaku karena aku rajin, tidak. Belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu pengertiannya sama. Lemah lembut itu memiliki hati seperti hamba, memiliki hati mudah dibentuk. Berarti lemah lembut dan rendah hati itu sama. Karena itu kenapa waktu saya mempelajari, kenapa ya dari 49 karakter Kristus, dari 49 display karakter Allah, seolah-olah ada 1 karakter, itu yang diberikan lampu sorot oleh Yesus. Kalau engkau mau belajar kepadaku, belajar tentang masalah kerendahan hati. Saya coba mempelajari tentang karakter kerendahan hati. Karena itu kenapa pada waktu Ibu Dewi. Iya. Lupa sama moderatornya. Untung saya rendah hati loh. Oh gitu ya. Sudah rendah hati. Yang penting jangan lupa nama istri gitu. Bisa nggak pulang ya, nggak tidur di dalam rumah. Ya. Waktu Bu Dewi meminta saya menyampaikan kerendahan hati, saya mantep banget, Pak. Kenapa? Karena ini karakter sangat penting dan fundamental. Saya menemukan kerendahan hati itu ternyata tanah yang tandus untuk bertumbuhnya semua karakter dosa. Saya ulang lagi. Kira-kira menurut Anda dosa itu ada berapa banyak? Banyak ya, mencuri aja ada banyak macam. Mencuri ayam, mencuri sapi, mencuri kambing. Tergantung banyaknya kosakata gitu kan. Tapi ternyata saya mempelajari, saya coba browsing karena saya percaya kalau Tuhan mengatakan belajar padaku karena aku rendah hati, berarti ada hal rahasia yang luar biasa di balik kerendahan hati. Ternyata ibu-ibu semua, saya berdoa di dalam nama Yesus, orang yang punya kerendahan hati, percayalah, dosa akan sulit bertumbuh dalam kehidupan Anda. Saya akan tunjukkan secara teologis dan logis, bukan cuma teologis saja, tapi secara logis. Saya mempelajari di dalam Alkitab. Nanti sebagai PR atau kuis Anda cari sendiri ayatnya di mana. Saya berikan clue kata-katanya. Ternyata dosa yang sangat banyak itu ternyata punya 3 akar. Ya, jadi dosa itu sangat banyak. Dan ada banyak orang mengatakan, Pak, mana mungkin kami bisa lepas dari semua dosa? Dosa itu ada sangat banyak. Saya mendapati dosa yang sangat banyak itu cuma punya 3 akar. Jadi yang banyak itu hanyalah buah-buahnya. Ingat,
Pohon itu kalau akarnya dipotong, ratusan buah itu pasti akan terpotong semua. Saudara setuju dengan hal ini? Ya. Nah, akar dosa yang pertama, nanti saudara cari sendiri ayatnya ya. Agar jangan tumbuh dalam hidupmu akar yang pahit. Akar dosa pertama itu adalah kebencian. Jangan remehkan tentang kebencian. Bahkan Alkitab mengatakan faktor pembeda anak Allah dan anak iblis itu adalah dalam masalah kasih. Berarti meskipun saya pengkhotbah, meskipun saya melayani Tuhan, Senin sampai Minggu saya full time di gereja 24 jam, saya tumpang tangan atas orang sakit bukan cuma sekedar sembuh tapi nempel plafon misal. Ya gigi lubang saya doakan muncul gigi emas. Tapi kalau saya benci, Alkitab mengatakan engkau bukan anak Allah. Saya berdoa di tempat ini, semua tidak ada yang menyimpan kebencian. Amin. Yang amin cuma 2. ya. Lihat, dari satu akar dosa benci, muncul yang namanya buah dosa, amarah, iri hati, perseteruan, perselisihan, saling menyakiti, saling menfitnah, itu semua berasal dari benci. Akar dosa yang kedua, Anda cari sendiri ayatnya. Memang akar segala kejahatan itu adalah cintakan uang. Hati-hati cintakan uang. Dari akar dosa cintakan uang, muncul yang namanya buah dosa. Membedakan orang berdasarkan kekayaan. Kaya, sahabat. Miskin, jangan terlihat. Nah, membedakan orang berdasarkan faktor kekayaan. Itu salah satu manifestasi dosa cintakan uang. Sibuk berfokus membangun penampilan diri agar selalu terlihat hebat di hadapan orang. Cintakan uang. Kikir. Iri hati. Tamak. Apa itu tamak? Serakah. Itu kalau di Donald Bebek, siapa namanya? Gober. Gober ya. Ingat saya kalau itu. Tamak itu gini, ingin mengumpulkan terus, tidak ada puasnya. Mengandalkan kekuatan sendiri. Itu akar dosa cintakan uang. Semakin kita cintakan uang, kita semakin sulit mengandalkan Tuhan. Lihat, waktu dulu Anda tidak punya apa-apa. Siapa yang di sini pernah tidak punya apa-apa? Kita harus ngaku, waktu Anda bayi Anda tidak punya apa-apa. Gitu ya. Nah, waktu kita tidak punya apa-apa, waktu kita ngalami masalah, kita berdoa seperti ini. Tuhan, apa yang kau ingin untuk aku lakukan? Tidak punya uang. Tapi waktu kita punya uang, kalau ngadepi masalah, responnya apa? Butuh uang berapa sih? Makin punya banyak uang, makin percaya diri ngadepi masalah. Heran. Ada banyak orang, kalau tidak punya uang, tidak percaya diri ngadepi masalah. Tapi kalau punya uang banyak, kok percaya diri ya? Tidak menutup mata. Berarti pondasi kehidupan kita, itu bukan kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi kepercayaan kita kepada uang. Akar dosa kedua itu adalah cintakan uang. Yang pertama tadi apa? Kepahitan. Benci atau kepahitan. Yang kedua? Cintakan uang. Yang ketiga, kenajisan. Bagi orang najis, segala sesuatu yang dikerjakan itu adalah najis. Nanti saudara bisa cari ayatnya sendiri. Apa itu buah dosa kenajisan? Pikiran kotor, perselingkuhan, will, pil, dan sebagainya. Dosa yang sangat banyak, itu akarnya cuma 3. Saya coba cari lagi di Alkitab, apakah ada akar lain? Saya tidak menemukan. Benci, cintakan uang, kenajisan. Dan sadarkah kita, 3 akar dosa ini itu punya ibu, ya, ibu dari semua dosa itu adalah sombong. Saudara setuju iblis itu adalah sumber dari segala dosa? Yes. Iblis jatuh dalam dosa apa? Kesombongan. Sombong. Jadi ternyata sombong itu ibu dari semua dosa. Karena itu kenapa Bu Dewi membahas sampai 4 sesi, kenapa kita harus rendah hati? Karena waktu kita ini sombong, hidup kita bukan jadi rumah doa, tapi rumah dosa, Bapak Ibu. Saya buktikan secara logis ya. Tentang 3 akar dosa dengan sombong. Apakah ada hubungan antara kebencian dan kesombongan? Ada. Ayo, yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan kopi lagi. Ayo ibu-ibu, interaksinya sangat baik sekali. Seolah-olah kok saya yang punya gitu. Ya. Ayo, apa hubungannya kebencian dengan kesombongan?
Salah enggak apa-apa, tidak mempengaruhi keselamatan. Kalau dia sombong, dia merasa apa-apa yang dilakukan sama orang, dia tersinggung, gampang tersinggung. Gampang tersinggung, ya. Karena dia sombong. Ya. Apa lagi? Perhatikan. Orang sombong pasti mudah benci. Kenapa? Karena orang sombong itu selalu merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Saya pernah jengkel. Ada pemimpin gereja saya dulu waktu saya awal bertobat. Dia ini janji kepada saya sesuatu hal. Saya pegang selama 2 tahun dan ternyata dia ingkar. 2 tahun. Saya berjuang, saya penuhi syaratnya. 2 tahun ternyata saya dibohongi. Saya marah. Waktu itu saya baru bertobat, ibu-ibu. Tapi waktu saya doa kepada Tuhan, Tuhan cuma tanya gini, kamu benci kenapa? Dia bohong. Lalu Tuhan tanya, kamu pernah bohong enggak ke aku? Pernah Tuhan. Janji ibadah jam 6, datangnya jam 6:15. Saya sering bohong, saya sering tidak menepati janji di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, faktanya hidupmu tidak lebih baik daripada orang lain? Saya tanya, kalau saya ke pesta, pakaian saya kotor, apakah saya berani saya menyalahkan orang lain yang menggunakan pakaian kotor ke pesta? Pakaian saya kotor kok. Berani? Pakaian saya kotor, saya ngeliat orang lain pakaiannya kotor. Kamu kotor, berani? Kenapa? Karena faktanya kita kotor. Hanya orang yang merasa pakaiannya bersih, yang berani menyalahkan orang yang berpakaian kotor. Tuhan ingatkan, kamu benci sama orang itu karena menipu. Apakah kamu pernah menipu? Kalau pernah, apa bedanya kamu dengan dia? Hanya orang rendah hati yang sadar dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Karena itu percayalah, orang rendah hati mudah memaafkan. Amin. Ada hubungan antara cintakan uang dengan kesombongan? Waduh. Saya kalau tidak memakai baju bermerek kok leher saya gatal ya. Nah, itu kalau sepatu saya murah kok rasanya saya jalan itu kok bau ya. Nah, ya. Cintakan uang pasti bermula dari kesombongan. Tapi kalau orang rendah hati, mobilmu lebih jelek daripada mobilku, puji Tuhan. Ya. Rumahmu makin menyusut, rumahku makin memuai. Haleluya, gitu ya. Kalau ada pencuri datang, dia tahu harus kemana. Bukan itu. Ya. Orang rendah hati itu tenang. Dia dihina apapun, no problem. Pernah ketemu orang sombong? Banyak, di sini banyak loh. Di sini banyak, puji Tuhan. Karena itu kenapa kita datang untuk belajar? Termasuk saya, Pak Anton. Iya, sama-sama, saya juga punya kesombongan sendiri. Gitu. Nah, jengkel enggak ketemu orang sombong? Jengkel enggak? Maaf, berarti Anda sombong. Orang sombong enggak bisa berteman dengan orang sombong. Lu setuju enggak? Hanya orang rendah hati yang bisa berteman dengan orang sombong. Jadi temuilah orang paling sombong, bertemanlah. Itu salah satu indikator menguji kerendahan hati kita. Itu penyalipan diri, Pak Anton. Apa? Namanya penyalipan diri. Iya, itu termasuk dalam proses kehidupan kita. Iya, susah loh Pak Anton kalau sudah berteman sama orang yang sombong. Karena diri kita sendiri sombong. Yang ketiga, apa hubungan kenajisan dengan kesombongan? Salah satu dosa, kalau seseorang ingin lepas, Alkitab mengatakan, hendaklah kau saling mengaku dosamu dan saling mendoakan agar kau sembuh. Khusus dosa percabulan, itu dosa yang paling dilakukan di tempat yang paling gelap. Karena itu kenapa untuk case perselingkuhan dan sebagainya, seseorang itu susah berjuang sendiri. Dia butuh seorang mentor untuk menjaga dia, karena itu dosa yang dilakukan di tempat yang paling gelap. Dia butuh membuka dirinya kepada seseorang yang dia percaya untuk menolong dia dan mengcover dia. Dan yang membuat orang sulit ngaku dosa kenajisan, itu adalah kesombongan.
Karena itu kenapa kita makin sombong, kita semakin sulit mengaku dosa kenajisan. Benci kita mudah ngaku, cintakan uang kita mudah ngaku. Tapi kalau kenajisan itu tidak mudah diakui loh. Karena itu kenapa Bapak Ibu, karena di sini juga ada Bapak kan. Saya tidak perlu roh nubuat. Tapi kalau orang itu sombong, pasti mudah benci, cintakan uang, sulit sembuh dari dosa kenajisan. Karena itu kenapa Tuhan mengatakan, belajar kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau Anda rendah hati, Anda menjadi tanah yang tandus untuk bertumbuhnya semua karakter dosa. Ya. Wow, tambah berat ya hidup kita ya kayaknya. Aduh, saya dari tadi tuh udah mau nunduk terus ya. Saking beratnya materi ini. Tapi Pak Anton, kalau bicara tentang apa yang Pak Anton katakan tadi, itu semua tuh ada dalam diri kita ya. Maksudnya kesombongan kecil, kesombongan besar, dosa kecil, dosa besar, akar kecil, akar besar. Nah, gimana Pak Anton? Maksudnya untuk kita bisa keluar dari kesombongan kecil itu. Kita bilang kesombongan kecil ini. Padahal belum tentu kecil ya Pak Anton ya. Menarik. Bapak Ibu semua ingin lepas dari kesombongan? Yes. Saya beri satu kunci ya. Agar saudara bisa lepas dari kesombongan. Cintailah masalah. Cintailah masalah. Butuh ayat? Masalah itu perlu dihilangkan, bukan butuh dicintai ayat, Pak Anton. Iya, mari kita lihat. Mencintai masalah tuh gimana sih? Maksudnya menarik. Kalau saya mengatakan mencintai masalah, masalah itu kita tidak perlu cari, pasti akan datang sendiri. Iya. Ya. Kalau bisa diusir. Iya. Karena itulah, kenapa manusia itu tidak suka ngadepi masalah. Padahal saya datang ke tempat ini kan punya tujuan ya. Tujuannya apa? Minum kopi. Tentu saja tidak, terbukti saya tidak minum kopi. Saya datang ke sini punya tujuan apa? Saya harus cari masalah. Iya. Menghadapi masalah. Iya. Saya juga agak merasa merinding di sekian banyak ibu-ibu seperti ini. Butuh pertahanan level Yusuf gitu. Oh belum. Oh, belum. Ini sih belum ada pertentangan dari mereka Pak. Oh, belum, ya. Tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Jadi saya datang ke tempat ini itu punya tujuan. Menyampaikan tentang kerendahan hati. Selama tugas saya belum selesai, saya tidak akan pulang. Gak boleh pulang ya Pak Anton kecuali Bu Dewi yang mengusir. Setuju jam ya? 12 saya usir Pak Anton. Oh iya. Berarti jam 12 kurang 5 saya akan keluar Iya. dulu. Nah, jadi saya kalau datang ke tempat ini, Anda usir pun, saya tidak akan pergi. Karena yang undang saya, Bu Dewi disertai dengan pengurus yang ada. Sadarkah kita? Masalah kalau datang dalam kehidupan kita itu selalu punya tujuan. Yes. Sebelum tujuannya tercapai, Anda tidak bisa tengking itu masalah. Tuhan, usir masalah ini. Tidak bisa. Karena masalah kan berkata, loh, aku datang ini memang punya tujuan. Dan salah satu tujuan masalah, membuang karakter kita yang buruk. Yes, amen. Contoh, Tuhan ngelihat ini sombongnya karena apa? Karena mobilnya. Diambil mobilnya. Sombongnya karena apa? Reputasi. Diambil reputasi. Sombongnya karena apa? Karena pinter. Diambil kepinterannya. Dulu saya berpikir, uang bisa diambil orang. Siapa yang bisa ngambil otak? Saya ngalami dalam hidup saya, benar. 4 hari saya linglung. Saya buat materi khotbah itu cukup cepat, Bapak. Sampai suatu ketika ada sebuah tempat saya tanpa persiapan, tiba-tiba Tuhan buat saya tuh linglung. Saya tidak bisa ngomong sedikit pun. Saya kembali ke pekerjaan saya kontraktor, rumus sipil itu semua hilang. 4 hari saya linglung. Saya datang ke kantor, saya doakan orang sakit, itu saya tidak bisa. Ngomong apa ya? Di hari kelima saya ingat hari Jumat waktu itu. Saya berlutut, saya bilang, Tuhan, dulu saya berkata, uang bisa diambil orang, otak siapa yang bisa ngambil. Tapi saat ini aku tahu, segala hikmat, pujian, dan kuasa, semua milikmu, semua milikmu. Waktu itu saya ngatakan, Tuhan, Engkau bisa ambil otakku. Aku minta maaf. Aku minta ampun kalau aku sombong.
izinkan aku untuk aku memperoleh hikmat itu kembali. Hari Sabtu, saya diminta ngisi sebuah gereja. Saya ketakutan sekali. Untuk kali berikutnya, saya tersungkur, saya berlutut, saya mengatakan segala hikmat itu adalah milik Tuhan. Tidak terjadi apa-apa. Waktu saya berkhotbah di gereja itu, tiba-tiba waktu saya pegang mic, saya merasa secara physically ada sebuah jubah yang ditaruh lagi. Tiba-tiba saya bisa mantep ngomong lagi. Dari situ saya mengatakan, Tuhan, semua yang kumiliki itu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, masalah kalau datang itu punya tujuan. Kalau sudah miskin, melarat, buta, telanjang, tetap sombong, itu iblis saja minder. Kamu lebih hebat dari aku, gitu. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana caranya agar aku rendah hati? Sudah, itu teriakan yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan izinkan masalah itu hadir dalam hidup kita. Karena itu pasti akan mengupas semua karakter kita yang buruk. Contoh, kita kepengen hidup dalam kasih. Tenang aja. Nanti malam tiba-tiba ada orang yang menyakiti Anda. Loh, Kalau gitu mending kita gak usah doa apa-apa ya. Iya. Kita diam aja ya. Iya, karena itu nanti saya doakan aja. Kalau udah benar saya akan doakan gitu kan. Kok jadi serem sih ya? Minta kerendahan hati diuji dengan masalah-masalah. Ya, minta untuk mengasihi diuji dengan orang yang bonceng. Ya, gitu kok agak menakutkan. Saya tiba-tiba saya ingat. Iya. Saya beri contoh. Tembok ini halus apa tidak? Ini nih. Pilar. Halus enggak? Halus ya? Awalnya halus enggak? Bagaimana cara menghaluskan? Gesek. Amplas. Orang menyakiti Anda, itu adalah amplasnya Tuhan untuk menyempurnakan kita. Tapi kita nggak mau diamplas, boleh nggak? Apa? Jadilah amplas. Jadilah Mengamplas orang lain. Ya. Berarti kita kan juga seperti apa ya, menjalankan apa yang Tuhan mau ya, mengamplas orang lain Iya. ya. Sama seperti perkataan Tuhan kepada Yudas. Aku tahu aku akan disalibkan, tapi celakalah orang yang menyalibkan aku. Gitu. Oke, itu benar. Jadi bagaimana caranya menang? Ciumilah masalah. Asalkan itu bukan masalah hasil perbuatan kita. Tapi meskipun itu masalah hasil perbuatan kita pun, pasti punya tujuan untuk menyempurnakan kita kok. Berarti setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, baik itu kecil, baik itu besar, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki karakter kita. Ya. Terutama dengan kerendahan hati. Iya, fokusnya kerendahan hati. Sudah, coba cari ya. Semua ujung akhir, ya, muara akhir semua masalah, kerendahan hati. Wow. Coba cek. Ada ngalamin masalah apa sih? Toko sepi. Nguji kerendahan hati enggak? Oh iya, mengandalkan hidup pada Tuhan atau pada uang? Diam-diam tiba-tiba disakiti. Oh, nguji karakter kasih. Semua masalah, fokusnya itu selalu membuat kita makin rendah hati. Karena orang yang rendah hati mudah lepas dari semua dosa. Yes, Iya. yes, amen. Ya, Pak Anton, kalau kita ngomong tentang one another, kita dengan sesama kita melayani, dengan mengampuni, mengasihi, mengutamakan orang lain, dengan perkataan, perbuatan, menghindari perselisihan. Apa sih pentingnya buat kita, Pak Anton, untuk mempunyai kerendahan hati untuk kita bisa saling bersama-sama ini? Apa sih? Yang penting kan hubungan kita dengan Tuhan. Kan Tuhan melihat bahwa kita percaya, beriman pada Dia, ini udah cukup buat kita untuk diselamatkan. Betul ya Pak Anton ya? Iya. Jadi saya marah-marah sama mereka juga gak apa-apa sih Pak Anton ya? Enggak apa-apa sih. Sama Bu Yeni juga gak apa-apa. Saya juga kadang-kadang dimarahin kok kalau terlambat. Yang penting kan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah jadi kerendahan hati untuk sesama tuh pentingnya apa sih Pak Anton? Oke, ya. Tadi saya mengatakan bahwa sombong itu adalah titik awal dari semua dosa, betul ya? Ya. Dan dosa itu selalu merusak hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Semua dosa. Dosa itu membuat kita dengan Tuhan hancur, kita dengan sesama hancur.
Berarti kalau Anda rendah hati, hubungan Anda dengan Tuhan pulih. Karena dosa itu selalu merusak hubungan. Kita dengan sesama itu mudah pulih. Tadi saya mengatakan, salah satu buah kerendahan hati mudah memaafkan. Loh, kita tuh suka loh. Bapak Ibu sadar gak? Kadang-kadang kita ini tidak berniat menyakiti orang, tiba-tiba kita ini menyakiti orang. Yes, sering saya lakukan Pak Anton. Sama, gitu kan? Gak ada niat loh, gak ada niat sama sekali, Iya. gak ada niat. Orang yang tidak menyakiti orang lain, itu cuma Tarsan. Dia menyakiti gajah, sapi, gorila, simpanse ya. Mungkin kita tercipta sebagai amplasnya orang-orang. Iya, kita Boleh juga bilang gitu nggak? Iya. Kita kan juga mewujudkan apa yang Tuhan mau, menciptakan orang-orang yang rendah hati. Karena dari kita, menyakiti mereka. Iya, apa yang kita tebur kita tua ya. Jadi kalau kita ngamplas orang, suatu kan kita akan diamplas oleh orang lain juga gitu. Ya, jadi sekali lagi kalau kita rendah hati, saudara kan punya banyak teman. Orang sombong, temannya cuma itu-itu aja. Tapi kalau Anda rendah hati, Anda kan punya banyak teman. Saya nggak butuh teman, Pak Anton. Ya, Saya cukup 2 aja sama Yeni aja cukup kok saya berteman. gitu ya. Iya, dia sudah bisa memenuhi saya apa aja, saya nggak perlu teman. Saya merasa tidak jadi temannya Bu Dewi sekarang. Ya. Kan ada orang yang berusaha untuk menutupi kesombongannya dengan, saya nggak perlu teman. Saya berteman dengan 2 orang aja sudah cukup buat saya. Berteman tuh hanya menimbulkan masalah. Ya. Itu kesombongan yang luar biasa ya. Saya jadi sadar. Saya bisa lanjutkan ya dari statementnya Bu Dewi ini menarik. Saya sudah punya 10 teman, sudah cukup. Buat apa saya punya teman ke-11? Bapak Ibu setuju enggak? Setiap manusia itu unik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya ini suka berteman. Karena itu kenapa hal yang paling saya sukai, kalau saya pelayanan di sebuah tempat, saya bukan cuma khotbah langsung pulang. Termasuk ini kelihatannya saya langsung pulang gitu ya, karena langsung diusir gitu. Iya. Kenapa? Karena saya senang ngobrol. Buat saya sebuah pelayanan yang terpenting bukan berapa menit saya ada di mimbar. Tapi saya ngobrol sama orang. Khotbah saya bulan lalu bisa Anda lupakan. Hubungan kita, obrolan kita di meja makan, itu lebih memberikan kesan mendalam. Berarti cocok banget ya tentang konsep seperti ini ya. Pak Anton bisa Iya. ngobrol dengan ibu-ibu semuanya ya. Iya, Kalau gitu kok jangan enak ada ibu-ibu semua gitu. Agak rentan. Nah artinya gini, kalau saya punya 10 teman, saya cuma bisa belajar dari 10 kelebihan. Tapi kalau saya punya 100 teman, hidup saya disempurnakan oleh 100 kelebihan. Karena itu kenapa Alkitab mengatakan segala sesuatu baik. Pertama kali Tuhan mengatakan tidak baik. Waktu apa? Masih ingat? Iya. Tidak baik. Lebih tidak baik mana? Tidak punya uang atau tidak punya teman? Gak punya uang. Gak punya uang ya. Saudara setuju enggak? Selama kita punya uang, kita punya teman. Yes. Berarti teman Anda datang karena apanya? Uang. Lah, Salah loh, kepancing loh saya Pak Anton. sama dulu saya juga ya. Saudara, Alkitab itu tidak pernah mengatakan tidak baik kalau manusia tidak punya uang. Tidak loh. Tidak baik kalau manusia itu sendirian. Saya percaya seperti ini. Selama saya punya teman, saya tidak punya uang, saya tetap bisa hidup. Saya datang ke tempat ini, misal uang saya habis, handphone saya GoPay, BCA semua tidak ada semuanya, saya tetap bisa pulang. Kenapa? Saya bisa minjam uangnya Bu Dewi. Siapa yang mau pinjamin Apa? juga? Ya sudah, saya nanti sama Pak Yose. Gitu. Ya. Saya punya banyak teman. Saya ke kota manapun, kecenderungan saya punya teman. Sehingga saya tidak pernah khawatir. Bukan memanfaatkan mereka, bukan. Bahkan pada waktu saya datang ke sini ini pun, saya berdoa, Tuhan, waktu saya terbatas. Pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat, di mana saya bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan mereka. Karena waktu saya terbatas. Sehingga setiap obrolan-obrolan, itu kerinduannya itu, ini terjadi obrolan ilahi. Sehingga memberikan makna kekekalan, bukan cuma makna kedagingan. Karena itu kenapa saya suka berteman. Saya di sini kenal Bu Dewi, saya kenal Bu Shirley, saya kenal dengan Bu Lia, saya kenal dengan
Bu Mardiani, Pak Yose, semua saya ketemu. Tapi maaf, saya lupa nama. Karena itu kenapa di handphone saya tertulis nama anaknya Bu Dewi semuanya itu saya tulis semua. Karena saya lupa. Sehingga sebelum datang, ini namanya siapa? Saya kira, gimana kabar yang ini? Saya lupa, anaknya Bu Dewi sudah saya tulis. Nah, gimana kabar? Wih Pak Anton kok bisa ingat ya? Saya bukan ingat, saya baca. Tapi kalau saya tidak punya handphone seseorang, saya tidak bisa mencatat apa-apa. Saya menghargai pertemanan. Pak Anton, sangat menarik sekali ngomong tentang pertemanan ya. Karena pertemanan sangat kompleks. Ya. Kita juga tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Teman-teman kita ada yang banyak sekali karakter. Nah, ada yang bilang bahwa, Pak Anton baik. Tapi juga ada yang bilang, Pak Anton ini terlalu tegas dan kaku. Ada yang bilang Pak Anton lemah lembut. Ada yang bilang Pak Anton mungkin sombong. Ya. Mentang-mentang mungkin pintar. Ya. Sempurna. Pak Anton punya anak kembar laki-laki 2. Istri juga sempurna dan cantik. Ya. Pak Anton sombong nih. Sudah Amin. bisa Ini saya aminkan semua loh. Amin. Saya aminkan semua. Saya memancing emosi Pak Anton. Di mana kita bisa menganggap bahwa kita ini cukup seperti ini? Gimana ya? Ya saya is the way I am. Bahwa saya rendah hati, saya mau berteman dengan banyak orang. Seperti yang Pak Anton bilang, saya mau memberkati, bertemu dengan orang, saya mau berusaha untuk memberkati orang-orang itu, untuk menanamkan value-value yang baik. Tapi sedangkan tidak semua orang berpandangan bahwa, wah Pak Anton mau menanamkan value, jangan-jangan Pak Anton sombong ini, cuma mau mengkhotbahin saya datang-datang ke sini. Nah itu gimana Pak Anton? Mas saya, apakah pertemanan seperti itu kita terima dengan apa adanya? Apakah kita harus terus memperbaiki diri kita untuk kesempurnaan level-level tertentu atau gimana itu Pak Anton? Karena pemandangan orang semua berbeda. Ya. Apakah kita harus mengikuti semua pandangan orang terhadap kita? Apakah kita just the way we are right now? Kalimat terakhir ini adalah kalimat kuncinya. Ya. Apakah semua masukan itu perlu kita lakukan? Tidak. Semua masukan saya dengar, tapi semua masukan tidak perlu saya lakukan. Ya. Karena kita tidak bisa menjadi siapapun. Yes. Ya. Pak Anton harusnya hebat, senang ke rumah sakit. Itu bukan karunia jawatan saya kerasulan. Yang suka ke rumah sakit itu rata-rata gembala dan penginjil. Kerasulan itu senang sekali melihat yang namanya struktur organisasi, manajemen, multiplikasi melahirkan kepemimpinan. Karena itu kenapa kalau saya diminta, ini Pak Anton minta kunjungan, saya stres Bapak. Ya, itu datang kunjungan, doakan orang sakit, saya stres. Saya lebih suka ngamati sebuah struktur, sebuah pelayanan, sebuah gereja itu punya permasalahan apa, saya cari titik akarnya, terus solusinya adalah selalu gini, strukturnya bagaimana dan kepemimpinannya bagaimana. Setiap orang punya kekuatan masing-masing, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Karena itu kenapa kita perlu tahu strong kita di mana. Itu yang membuat kenapa saya berada di sebuah gereja SMCC. Kami juga menghormati gereja-gereja lain. Karena setiap gereja itu punya kekuatan masing-masing yang tidak dipunyai oleh gereja kita. Karena itu kenapa saya meyakini, tidak mungkin kota dimenangkan satu gereja, tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin memakai satu gereja aja untuk memenangkan banyak orang, tidak mungkin. Tuhan selalu memakai semua gereja. Karena itu saya senang di tempat ini gabungan banyak gereja, betul? Yes, amen. Saya tidak, ya ada merasa terasing juga sih di sini ya, karena saya tidak kenal sama Anda. Tapi no hard feeling, santai aja. Kita bisa berbeda gereja, tapi nanti kita satu kerajaan Allah. Betul Pak Anton, di sini banyak sekali wanita dari berbagai macam gereja dan denominasi. Ya, ada banyak orang yang waktu pindah gereja dikatakan, kamu murtad. Lu murtad dari siapa? Kita cuma beda jurusan. Betul. Arsitek sama teknik sipil lebih baik mana? Sama. Arsitek lah ya. Oh gitu ya. Saya teknik sipil. Saya bukan arsitek juga. Ya, jadi artinya seperti, kalau saya mendengarkan masukan, saya dengar dong, jangan dibantah dulu. Apalagi kalau tidak kenal. Kalau saya bantah, orang memberi masukan, artinya dia mengasihi saya. Dia jadi pagar pengaman buat saya. Saya kepengen setiap orang itu menikmati dan merasa didengar waktu memberi masukan kepada saya. Tapi kan tidak harus saya lakukan.
Tapi kan ada orang yang mulutnya seperti itu, betul ya? Kadang kita capek. Bapak Ibu, apakah Anda suka digigit nyamuk? Suka? Tidak suka? Nggak suka. Bagaimana cara Anda agar tidak digigit nyamuk? Apakah bunuh semua nyamuk seluruh dunia? Terlalu mahal harganya. Pakai autan saja, nyamuk malas menggigit. Semakin Anda diangkat oleh Tuhan, semakin banyak suara-suara sumbang yang masuk dalam kehidupan saudara. Tidak usah pusing dengan semuanya itu. Saya berikan analogi, itu sama seperti nyamuk. Kalau kita pakai autan, nyamuk enggan menghampiri. Nyamuk mau gigit pun tidak bisa. Pakailah autan kualitas karakter kehidupan. Sehingga orang ngomong apapun, kita tetap santai saja. Ada yang di sini punya anjing pitbull? Anjing pitbull? Pitbull Adanya itu herder. herder gitu ya. Bu Jen punya herder di rumah. Namanya Ron. Iya. Buat saya pitbull itu keren loh. Kenapa? Dia ada seseorang memiliki anjing pitbull di perumahan kami. Ya, anjing pitbull lewat. Itu ada banyak anjing kampung lah ya. Ya. Kung, 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 kung. Anjing pitbull tetap tenang. Dia tidak pusing, tidak perlu dijawabin. Kamu namanya siapa? Kamu mendengarkan informasi ini dari siapa? Jadi kadang-kadang seperti, misal ada seseorang mengatakan kepada Bu Dewi, katanya Pak Anton itu seperti ini loh, kemarin seperti ini. Kadang kita pusing. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saya tidak pernah pusing dengan hal itu. Saya buat orang memberi masukan kepada Bu Dewi, itu merasa aman. Karena kadang-kadang ada orang, misal kepengen memberi masukan kepada saya, dia takut namanya diungkap, betul? Ya. Saya tidak perlu sebutkan siapa namanya. Yeni namanya. Ya gitu ya. Ya. Sebutkan, buat apa? Sudah, saya santai. Orang ngomong apapun, kalau bisa saya klarifikasi, saya klarifikasi. Kalau tidak bisa, sudah santai aja. Hidup akan terasa ringan. Ya, Berarti kita nggak usah pusing dengan omongannya orang bahwa menilai kita seperti apa. Karena kita tahu mungkin kelemahan dan kekurangan kita, kekuatan kita. Iya. Sehingga kita bisa pakai autan. Iya. Kita bisa memproteksi diri kita sendiri dengan Iya. gangguan-gangguan nyamuk-nyamuk itu. Iya. Nah jadi ibu-ibu kalau ada nyamuk-nyamuk di pinggir-pinggir nggak usah pusing pakai autan. Kita harus memproteksi diri kita dengan kita harus tahu ya Pak Anton ya, bahwa diri kita ini seperti apa, baru kita bisa pede ya Pak Anton ya. Itu bukan suatu kesombongan. Bahwa kita, seperti Pak Anton bilang tadi, saya kerasulan yang mengerti tentang struktur organisasi, tentang pelayanan, tentang level-level kedudukan jabatan, seandainya seperti itu. Apakah itu bukan suatu hal kesombongan? Pak Anton sombong, cuma mau bekerja di dalam ruangan, nggak mau misi, nggak mau pengembalaan. Oke, saya jawab dengan dua hal. Yang pertama, karena itu kita perlu punya yang namanya sahabat ya. Sahabat. Ya. Karena kadang-kadang ada orang memberi masukan buat kita tidak, tapi sebenarnya iya, tapi kita ini tidak sadar. Saya berikan ruang buat orang-orang di sekeliling saya. Beberapa orang, tidak semua orang, itu mengakses kehidupan saya. Dan telinga saya akan lebih terbuka sama orang-orang itu. Orang-orang tertentu Pak Anton? Iya dong. Apa semua orang? Tidak bisa semua orang. Orang-orang tertentu yang mengenal Pak Anton? Iya. Yang lebih mengenal Pak Anton lebih dalam? Iya. Yang mereka yang sudah lama seperti itu. Contoh misal saya punya Bapak Rohani, Pak Budi Utomo sama Pak Angga Prasetya. Dia memuridkan saya sudah 29 tahun. Saya bertobat, saya langsung dimuridkan. 29 tahun sampai saat ini. Beliau saya beri akses. Saya punya 7 tim. Rekan-rekan sepelayanan saya yang sudah lama bersama dengan saya. Salah satunya Pak Jeffrey Teresna. Kami saling memberi masukan itu ngeri. Bahkan sampai kadang saya marah, kami nangis semuanya. Tapi no problem, saya berikan akses. Kenapa? Karena dia mengenal saya. Karena kadang-kadang buat saya ini tidak, buat teman, enggak. Kamu lagi bebal aja. Perkataan dia itu benar. Kita butuh sahabat-sahabat seperti itu. Ya. Jadi Anda enggak bisa membuka telinga buat semua orang. Capek. Ya. Capek. Bukalah telinga.
memang kepada orang-orang yang Anda percaya. Salah satunya mentor Anda. Oke, itu aja deh. Berarti menerima kritikan itu juga mengetes kerendahan hati kita. Tapi menerima kritikan yang benar dari orang yang benar. Ya. Jangan diterima semua ya Pak Anton ya. Nanti Iya jadi dong. kepahitan ya Pak. Iya, akhirnya terlalu banyak tuntutan. Iya. Bahwa komunitas dan pertemanan itu juga adalah salah satu media kita untuk kita bisa berproses untuk lebih rendah hati. Ya, karena itu kenapa saya langsung promosi aja. Kenapa Komsel itu penting? Betul. Saya langsung promosi aja. Dan kelompok di sini Pak Anton, setelah kita pembahasan ini, mereka akan masuk ke kelompok-kelompok kecil. Nah, ini juga adalah pemuritan di mana kita juga bisa saling menggesek. Jangan saling memuji ya ibu-ibu ya, bosen. Digesek, dikritik kalau bisa. Apalagi dengan kritikan yang membangun. Nah, tapi juga mungkin Pak Anton, kita melihat kedekatan kita dengan sesama. Contohnya saya sama Pak Anton kan nggak terlalu deket ya Pak Anton ya, biasa aja ya. Iya, biasa aja. Saya kan juga nggak tahu apa Pak Anton nih. Tapi Saya pindah tema aja, saya juga nggak tahu. saya tiba-tiba datang bilang, ih Pak Anton rambutnya kok jelek sekali sih. Itu juga nggak baik ya Pak Anton ya. Karena Pak Anton tidak menganggap saya dekat, tapi saya menganggap Pak Anton dekat. Nah mungkin kedekatan itu juga perlu diukur ya Pak Anton ya. Seberapa jauh kita bisa memberi masukan, seberapa jauh kita bisa memberi kritikan. Apakah itu termasuk salah satu faktor? Ada dua hal saat kita memberi masukan. Yang pertama, hubungan itu adalah landasan sebuah masukan. Hubungan adalah sebuah landasan untuk kita memberi masukan. Ya, jadi kalau misal saya punya orang saya bimbing, karena itu kenapa pemimpin bicara tentang hubungan. Semakin saya punya hubungan yang kuat, itu seperti sebuah jembatan yang sangat lebar untuk saya bisa memberikan masukan apapun. Ya, tapi ada kadang-kadang yang namanya profetik. Tuhan langsung suruh kita ngomong, padahal kita ini enggak punya hubungan. Nah, itu kita perlu berlatih menggunakan kata-kata yang tepat dan benar. Contoh, misal saya ditempati tiba-tiba Tuhan ngomong, yang ini selingkuh, kamu selingkuh. Loh, itu kan mengerikan. Perkataannya tepat di waktu yang tidak tepat, tidak membuat orang bertobat. Ya, jadi sekali lagi, kalau memberi masukan, saya cenderung sekali lagi bicara tentang masalah landasan hubungan. Tapi yang ketiga jangan lupa, otoritas juga punya tanggung jawab memberi masukan. Keterbalikannya, ada banyak pemimpin yang dia tidak berani menegur orang yang dipimpin. Karena takut konflik. Ini juga bahaya sekali. Kalau saya melihat ada orang saya pimpin salah, saya tidak berani tegur. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada orang yang tipenya kebalikan, safety player. Yang satu dia ekstrim, semuanya diberi masukan. Yang satu, daripada hubungan kita tidak baik, aku tidak menyampaikan sesuatu apa-apa. Ini juga salah. Alkitab mengatakan, musuh itu mencium, lawan itu mencium, sahabat itu mencium dengan, nanti dipikir pengkhotbah. Ternyata pendeta juga bisa salah ayat. Saya lupa ya. Saya padahal tahu loh Pak Anton. Seorang sahabat memukul dengan kasih setiap waktu, seorang musuh mencium dengan berlebihan. Ya itu ya. Jadi misal kadang-kadang gini, saya punya teman Bu Dewi, saya tahu kalau saya memberi masukan, kita akan konflik. Betul? Betul. Nanti cari ayatnya sendiri ya, saya lupa juga. Waktu saya tegur Bu Dewi, saya tahu kita akan konflik, berarti itu butuh perjuangan hati enggak? Ya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan, kau tahu motivasiku ingin membuat Bu Dewi ini benar. Saat itu mungkin Bu Dewi benci sama saya. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Bentuk pembelaan Tuhan terhadap saya. Suatu ketika nanti Bu Dewi akan ditunjukkan bahwa maksud saya ini benar. Nah itu yang saya pegang selama ini sebagai seorang pemimpin. Saya tegur kamu benci. No problem, Tuhan kau tahu motivasiku. Suatu ketika nanti saya percaya Tuhan akan bela saya. Tuhan akan tunjukkan motivasi orang itu baik buat kamu. Itu aja. Berarti kembali ke motivasi ya seperti itu Pak Anton ya. Untuk apa kita menegur, untuk apa kita mengingatkan orang itu. Oke ibu-ibu, mumpung ada Pak Anton di sini, kita bisa bertanya apa saja tentang kerendahan hati, tentang pertemanan, bahkan tentang yang lain-lain Pak Anton ya. Kita buka semua ya. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu? Mungkin di sebelah sana? Nah itu, oke. Yang sebelah sana.
Boleh berdiri. Selamat siang Pak Anton. Ya. Saya mau tanya ya, ternyata kerendahan hati, saya pikir itu dosanya masing-masing. Ternyata ada akar ya. Terima kasih sekali untuk pencerahan hari ini. Nah, saya mau tanya tentang mengampuni. Ketika kita mengampuni, itu kan apa langsung harus memperbaiki hubungan? Karena saya lihat pribadi saya, ketika saya menceritakan kenapa saya tersakitin itu ya, saya lihat intonasi emosi saya ketika menceritakan itu masih dengan kemarahan, atau bagaimana? Pasti kalau dengan kemarahan saya nggak akan bisa langsung menjalin hubungan baru lagi kan? Maksudnya memperbaiki hubungan. Saya akan melihat ketika saya menceritakan masalah itu dengan sudah mulai bisa tertawa, itu berarti saya sudah siap. Nah, batasannya itu seperti apa, Pak Anton? Oke. Yang pertama, mengampuni itu bicara keputusan dulu, Bu. Ya, kita lepaskan dulu tentang praktek apa yang harus kita lakukan setelah kita mengampuni. Kita datangi dia, kita minta maaf. Itu nomor 2 dulu. Nomor 1 itu adalah waktu saya mengampuni, saya mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mengampuni dia. Lalu tindakan berikutnya, itu tergantung profil kepribadian tiap orang ternyata mempengaruhi. Saya sanguin, saya mudah sekali, setengkar, maaf ya. Nah, saya bisa dengan mudah. Tapi kalau orang tipe dominan cermat, itu apa ya? Kalau bahasanya melankolis, kolerik, melankolis. Wow, itu namanya juaji ya. Nah, itu untuk aku minta maaf. Wow, gak gampang. Tapi buat orang pragmatis, buat orang stabil, ya, daya stabil, itu gampang sekali. Hari ini orang menyakiti, besok dia akan lupakan. Orang dominan sekali menyakiti, wow, gak gampang. Jadi yang poin pertama, ambil keputusan dulu, memaafkan. Yang kedua, tentang pemulihan, itu respon setiap orang. Tetapi, kalau Anda punya mentor, kembali lagi, itu bisa ditolong. Contoh, kalau saya konflik sama seseorang ini, membereskan ini akan sulit. Maka saya minta tolong mentor. Mentor akan mempertemukan sebagai pihak ketiga. Ayo, apa. Itu kan lebih menolong. Tapi kalau kita depan-depan langsung, kadang kan gak gampang. Aku. Tapi kalau ada mentornya, udah, ini mau membereskan. Berarti dua-duanya kepengen hubungannya pulih. Kamu bagaimana? Mungkin kadang kita tidak bisa ngomong apa-apa. Saya salah, saya minta maaf. Mentor akan memberikan penjelasan. Ya sudah ya, selesai ya. Tidak usah diukit-ukit ya, tuntas. Tapi kalau 2 orang bingung, saya salah, saya minta maaf. Yang satu, salahmu apa? Ngomong. Nah, kalau ada mentornya, sudah. Selesai, tidak perlu diperpanjang. Seperti itu. Kapan kita dikatakan mengampuni? Bersih. Indikatornya. Ya. Ini kalau sekali lagi ini butuh proses. Tapi kapan kita dikatakan bersih total, mengampuni total? Indikatornya 2. Kita ingat peristiwa itu tapi tidak sakit. Saya 12 tahun bekerja, tiba-tiba saya ditipu orang Kristen, teman satu Komsel. Tapi sekarang saya bisa menceritakan hal itu dengan tertawa. Saya ingat saya tidak sakit. Yang kedua, indikator kedua, kapan kita dikatakan mengampuni total sampai pulih. Ini butuh proses ya, Bapak. Kita lihat orang menyakiti kita celaka, hati kita tidak gembira. Kalau saya mengatakan tiba-tiba yang menipu, kecelakaan, terima kasih Tuhan. Pembelaanmu hadir. Kalau bisa setelah mobilnya tabrakan disambar petir. Berarti masih benci. Karena itu kenapa Tuhan mencintai Daud. Daud itu mau dibunuh Saul. Tapi waktu Saul mati, dia nangis 7 hari. Bahkan semua keturunan Saul dipelihara oleh Daud. Luar biasa. Karena itu kenapa seolah Tuhan itu tutup mata. Daud itu melakukan kesalahan. Karena engkau hidup mencerminkan
kerendahan hatimu. Itu. Wow, thank you Pak Anton. Jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi nggak boleh senang loh ya kalau lihat musuhnya jatuh, ketabrak mobil, atau ditipu orang, nggak boleh. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, silahkan. Yang mana? Oh, sorry Ibu dulu. Ya. Selamat siang Pak Anton. Siang, Saya Bu Yanita. Saya mau tanya nih, dalam komunitas dan dalam hal melayani, kadang kita bagaimana Pak Anton dimanfaatkan Supaya tidak dimanfaatkan. tidak dimanfaatkan. baik. Oke, ya itu aja Bu. Iya. Oke, Kasih. begini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita dimanfaatkan, kita juga tidak tahu. Ya. Karena di atas langit ada langit, kita pintar seberapapun kadang kita ketemu dengan orang yang lebih pintar. Ya. Karena itu kenapa kalau ada orang memanfaatkan saya, yang pertama saya mengatakan, kita kan punya Tuhan. Seandainya ada orang menipu saya bekerja sama, dia menipu saya diambil uangnya 100 juta. Dalam ketidaktahuan saya mengalami hal itu. Orang itu mendapatkan dompetnya ditambah 100 juta. Apa susahnya? Tuhan ambil 100 juta dari dompetnya. Dan itu dipindahkan kepada saya melalui kehidupan saya yang lain. Itu yang membuat, sudah selama kita ikut Tuhan, santai aja. Kamu nipu saya, apa susahnya? Tuhan tiba-tiba ambil itu uang dari dompet. Dalam bentuk apapun, dipindahkan ke kantong saya. Dan itu yang membuat sampai saat ini saya menjaga hati. Seorang hamba Tuhan tidak boleh pusing tentang masalah pemeliharaan dan penghidupan. Saya percaya seperti ini. Kalau saya melayani sebuah tempat, Tuhan ngelihat effortmu sekian, engkau harusnya mendapatkan 3 dinar. Saya cuma dapat 1 dinar, no problem. 2 dinar Tuhan bisa tambahkan melalui ini kehidupan yang lain. Jadi sekali lagi yang pertama, tenang saja. Kita dimanfaatkan. Sudah, selama kita tulus. Tuhan itu adil. Jika saya punya 2 anak, yang kakak seringkali nyakiti hati adiknya, sering tipu terus. Adiknya enggak pernah benci. Nanti kalau saya punya perusahaan, yang adik tak kasih 90%, yang kakak cuma saya kasih 10%. Fair. Manusia saja. Paham. Seperti itu Bu. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin kalau saya Bu ya, saya lebih senang dimanfaatkan, karena tempat saya bermanfaat daripada yang orang lain gak bermanfaat, gak pernah dimanfaatin. Wah, ini paradigma baru nih, bener. Nah, Paradigma baru. Berarti kan saya bisa dimanfaatin, berarti saya berguna Pak Iya, Anton. berarti saya yang mewawancarai Bu Dewi aja deh sekarang. Jangan saya Kelihatannya turun bagus aja. sekali. Menarik. Simpel ya Pak Anton ya. Iya. Oke, kita tambah 1 pertanyaan lagi. Silakan. Ya, tadi Pak Anton kan ada bilang ya, kalau misalnya mungkin ada orang yang maksudnya berbuat nggak adil atau kayak gimana, Pak Anton merasa bertanggung jawab untuk memberitahu orang tersebut. Oke. Nah, tapi kan kadang-kadang waktu kita memberitahu tuh ya Pak Anton ya, kita kan nggak tahu ya, maksudnya kita lihat kayaknya mood orang itu baik, terus Ya. kita maksudnya berusaha ngasih tahu dia untuk yang baik ya. Ternyata orang tuh salah paham sama kita, akhirnya kan jadi berantem. Ya. Nah, terus gimana supaya kita itu bisa maksudnya tuh memiliki hati yang tetap lemah lembut dalam menghadapi orang tuh, pasti kan waktu mungkin dia salah paham sama kita kan dia marah-marah ya. Oke. Bagaimana? Makasih Pak. Maaf tadi Thank waktu you. Ibu yang sebelah sana bertanya, saya sibuk melihat ini karena saya mencari ayatnya. Sudah dapat Pak Anton? Amsal 28 ayat 23. Ini prinsip buat pemimpin ini. Pemimpin tidak punya seperti ini menjadi pemimpin yang tidak mengarahkan. Amsal berapa Pak Anton? 28 ayat 23. 28 ayat 23. Ya, Siapa menegur orang Ya, akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. ya. Jadi kalau misal saya tegur Bu Dewi benci nih. Ayat berikutnya. Siapa menegur orang akan kemudian, berarti butuh waktu dong. Yes. Lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Jadi mungkin sekarang Bu Dewi salah, saya biarkan ya. Saya biarkan, padahal Tuhan ngomong tegur, saya biarkan. Kita tetap baik. Lalu ada orang kedua, Bu Dewi,
Anda salah. Ditegur. Bu Dewi marah. Tenang, Tuhan janji. Orang yang marah tadi, suatu ketika dia akan lebih menyayangi orang menegur daripada orang yang Alkitab ngomong menjilat. Ini prinsip kepemimpinan loh. Tapi saya juga tidak membabi buta. Semua orang saya tegurin, enggak. Karena itu kenapa saya butuh teman. Ada orang-orang misal, Bu siapa? Bu Debi misal. Saya tidak terlalu kenal dengan Bu Debi. Misal di areal kepemimpinan saya, tapi saya kan lihat Bu Dewi dekat dengan Bu Dewi. Saya memberi masukan lewat Bu Dewi. Karena hubungannya lebih terjalin, masukannya kan lebih didengar. Jadi fungsikan rekan tim. Itu yang membuat kalau kita memimpin itu tim, itu jauh lebih lengkap. Saya tidak harus bangun hubungan dengan semua orang. Tidak memungkinkan. Saya bangun hubungan dengan orang-orang yang memang areal tanggung jawab saya. Sementara ada areal tanggung jawab yang lain. Saya minta tolong orang lain. Karena itu kenapa saya suka yang namanya pelayanan tim. Pelayanan single itu pelayanan Superman. Dan Superman biasa kalau sekali jatuh, tidak ada yang menolong. Tapi kalau pelayanannya tim, satu jatuh, yang lain tetap menopang. Yes, amen. Ya. Jadi menegur orang tuh nggak apa-apa ya, Pak Anton ya? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, Jadi cuma yang mungkin pertama, caranya ya? Ya caranya kan. Jadi pertama, kalau seandainya saya bisa menyakiti, saya akan fungsikan orang lain. Berarti menegur tuh juga indikasi seperti menyakiti ya Pak Anton ya? Tergantung responnya tiap orang. Kita enggak, bahasa kita halus pun, Bisa buat tersakiti. dia kasar juga. Betul. Jadi tergantung. Tapi enggak apa-apa. Parameter pemuritan adalah teguran. Jadi kalau kita punya mentor enggak pernah menegur kita, saya bingung, terus apa yang dilakukan? Yesus sih isinya menegur kita semuanya. Betul? Betul. Jangan takut memberi masukan juga. Meskipun kita disalahartikan, loh kita pemimpin loh. Ayo, yang di sini yang pemimpin. Kita takut negur orang yang dipimpin. Lalu buat apa Tuhan menaruh orang itu di bawah kepemimpinan kita? Salah, enggak apa-apa. Jangan-jangan memang waktu kita marah, dia pergi, dia keluar, dia bertobat. Atau dia pindah ke tempat lain, ditegur lagi. Tempat lain, akhirnya setelah 7 kali teguran dia bertobat. Yang penting kan bukan kita membangun kerajaan wilayah kita sendiri. Seperti itu Bu Dewi. Berarti ujung-ujungnya juga adalah butuh kerendahan hati untuk menerima teguran. Iya. Untuk menegur seseorang. Iya. Dengan pemilihan kata-kata mungkin yang Iya. lembut dan sesuai dengan timingnya ya Pak Anton. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Anton. Oh, ternyata Pak Anton tuh betah di sini loh ibu-ibu dengan pertanyaan kita semua. Sampai nggak mau pulang, nggak mau berdiri. Apa kita lanjutkan sampai besok pagi? Thank you Pak Anton, betul-betul sangat memberi kita sight yang baru, memberi kita firman yang baru. Terima kasih Pak Anton, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Anton.